Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Model Realistic Mathematics Education terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 5 MIS TPI Al-Fajar. Adapun yang melatar belakangi proposal saya yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan di MIS TPI Al-Fajar menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang berbeda-beda pada mata pelajaran matematika. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih tergolong rendah. Sebagian besar siswa masih merasa kesulitan dalam memecahkan permasalahan matematika. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 5, menunjukkan bahwa siswa merasa kesulitan dalam melakukan pemodelan matematika menggunakan soal cerita yang diberikan oleh guru. Primasari et al. Tahun 2021 mengatakan bahwa Realistic Mathematics Education menawarkan suatu proses pembelajaran secara bertahap melalui dari konsep abstrak menuju ke konsep realistik atau nyata. Realistic Mathematics Education memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali dan mengkonstruksi konsep-konsep matematika pada masalah realistik yang diberikan oleh guru. Situasi realistik dalam permasalahan memungkinkan siswa untuk menggunakan ide-ide informal atau cara mereka sendiri dalam memecahkan permasalahan matematika. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, adapun identifikasi masalah tersebut, yang pertama, kemampuan siswa dalam memecahkan soal matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masih tergolong rendah. Yang kedua, guru dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode tradisional yang mana proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Dari identifikasi masalah tersebut, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah model Realistic Mathematics Education atau RME memberikan pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 5 MIS TPI Al-Fajar? Yang kedua, bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 5 yang diajarkan menggunakan model Realistic Mathematics Education? Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh model Realistic Mathematics Education terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 5 MIS TPI Al-Fajar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui perkembangan pemecahan masalah siswa kelas 5 yang diajarkan menggunakan model Realistic Mathematics Education. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, adapun yang dijelaskan yang pertama yaitu bagaimana Realistic Mathematics Education ini. Yang kedua, apa itu pembelajaran matematika? Yang ketiga, bagaimana pemecahan masalah? Yang keempat, apa itu pecahan? Selanjutnya, anggapan dasar. Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini yaitu yang pertama, siswa yang memiliki pemahaman konsep yang baik akan lebih mudah dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengembangkan konsep tersebut untuk menyelesaikan soal cerita matematika dengan lebih mudah. Yang kedua, Realistic Mathematics Education atau RME dapat menumbuhkan minat dan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika karena model ini menggunakan konteks kehidupan sehari-hari. Akan lebih mudah dipahami siswa karena berdasarkan dengan pengalaman mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, guru yang dapat mengidentifikasi dan merespon kesulitan yang dihadapi siswa akan menghasilkan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Berikutnya ada penelitian relevan. Nah, yang pertama itu ada penelitian Huzana tahun 2016 yang membahas tentang perbandingan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan realistik dengan pendekatan konvensional ditinjau dari kemampuan penalaran siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, mana hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh terhadap siswa kelas 8 yang menggunakan pendekatan realistik matematika dan pendekatan konvensional. Kemudian penelitian Purnama Sari tahun 2017 yang mana hasilnya menjelaskan bahwa model Realistic Mathematics Education ini berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Kemudian, tidak terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap hasil belajar siswa. Jadi, siswa yang menggunakan metode Realistic Mathematics Education dan metode konvensional memiliki hasil yang sama, yaitu dalam pemecahan masalahnya mendapatkan hasil tinggi, sedang, dan rendah.
Yang ketiga yaitu penelitian Fahrudin et al. Tahun 2018 yang berjudul Pendekatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Melalui Pendekatan Realistik Mathematics Education menggunakan alat peraga bonsai. Yang mana hasilnya menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan menggunakan pendekatan realistik matematika education. Kemudian ada kerangka berpikir. Nah, realistic mathematical education ini merupakan pendekatan yang mengaitkan keadaan nyata atau kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan RME ini, guru dapat melatih siswa dalam memecahkan permasalahan matematika dan memudahkan siswa untuk lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru, karena permasalahan yang diberikan itu merupakan permasalahan yang pernah mereka alami atau berdasarkan pengalaman langsung mereka sendiri. Dan RME ini memiliki pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Bisa dilihat melalui gambar berikut. Di situ ada X panah Y. X itu merupakan pendekatan realistik matematika, sedangkan tanda panahnya merupakan pengaruh dan Y-nya merupakan permasalahan matematika yang bisa dibaca dengan pendekatan realistik matematika berpengaruh terhadap pemecahan masalah siswa. Bab 3, metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kuasi eksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tes kemampuan pemecahan masalah siswa dan observasi pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru melalui pendekatan realistik matematika education. Penelitian ini dilakukan semester genap pada tahun ajaran 2024-2025 yang dilakukan sebelum diajukannya permohonan penelitian di MIS TPI Al-Fajar. Adapun instrumen penelitian ini yaitu berupa lembar tes kemampuan pemecahan masalah. Nah, nanti soal-soalnya harus melewati beberapa tahap seperti uji validitas, reliabilitas, dan daya pembeda. Nah, hal itu dilakukan agar data hasil tes dapat benar-benar diolah dan dijadikan sebagai hasil penelitian. Adapun teknik analisis data. Nah, analisis data awal menggunakan uji normalitas, sedangkan teknik analisis data akhir menggunakan uji normalitas dan uji hipotesis. Sekian pemaparan proposal dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.